Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awjaba alaina siyam fi sahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau Allah Subhanahu wa taala wal Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wa la yuqbalu minha shafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Shadaqallahul azim. Bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang dirahmati Allah, pengurus dan panitia Masjid Raya dan jajarannya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah yang kami muliakan. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini, di hari ke-9 dari puasa kita tahun ini, tanpa kita sadari kita mau menghabiskan 10 pertama bulan Ramadan, yaitu rahmat, dan kita akan masuk lagi satu hari lagi dengan 10 kedua, yaitu maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberi Allah kekuatan, kesehatan, dan bisa melaksanakan amalia Ramadan ini dengan sempurna. Amin rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami muliakan, kajian pada pagi hari ini saya mengambil topik doa umur 40 tahun. Barangkali kita mungkin ada yang 40, ada di bawah 10, mungkin sudah 50 ke atas atau 60. Doa umur 40 tahun ini, Bapak Ibu yang kami muliakan, berada di surat Al-Ahqaf ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalat ummuhu kurhan wa wada'hu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahra hatta idza balagha asuddahu wa balagha 40 sanah qala Rabbi auzi'ni an azkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Bapak Ibu yang kami muliakan, di awal ayat ini, sebelum di pertengahan itu Allah mengatakan wa balagha 40 sanah, sampai berumur 40 tahun. Di awalnya Allah mengingatkan kepada kita bagaimana kewajiban kita kepada kedua orang tua dalam berbakti kepadanya, disebut dengan istilah birrul walidain. Maka Allah katakan wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami telah perintahkan kepada manusia untuk berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam prinsip berbakti ini, dia berkaitan kehidupan manusia. Kalau sekarang dia berbakti, nanti ketika dia punya anak akan berbakti kepadanya. Namun Allah menjelaskan tentang posisi ibu kita, dan itu juga sebenarnya sebuah jawaban yang dikatakan Rasulullah di saat seorang sahabat bertanya, kepada siapa saya pertama kali berbakti? Maka Rasulullah mengatakan ummu, ibumu. Sahabat bertanya lagi, siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Baru keempatnya bapakmu. Kenapa ibu ini? Karena Allah SWT mengatakan hamalathu ummuhu kurhan wa wada'hu kurhan. Ibunya telah mengandungnya dalam susah payah dan melahirkannya dalam susah payah. Maka
hamilnya seorang ibu itu bukan dalam keadaan mudah, senang, tapi susah payah. Karena bisa 9 bulan, 8 bulan, paling cepat 7 bulan gitu. Bahkan ada yang sampai 10 bulan. Bayi janin yang ada rahim tersebut, kemana dia pergi akan ikut. Dan dia mengambil makan daripada ibu itu sendiri. Maka dia akan kurha, susah payah. Tapi sebaliknya melahirkan pun susah payah. Walaupun di zaman kita sekarang di tempat melahirkan anak itu dihadapkan kepada dua, melahirkan secara normal atau melahirkan dengan sesar, dengan bedah. Tapi ada hasil penelitian terhadap ibu-ibu muda sekarang ini, mana yang berapa banyak yang melahirkan secara normal, berapa banyak melahirkan secara sesar. Ternyata kalau ada 10 orang ibu muda, itu 2 orang cuma yang melahirkan normal. Sedangkan 8 sesar. Tidak tahu ini fenomena apa. Karena bisa saja, padahal kedua-duanya sama. Padahal kalau lahir secara normal, ketika melahirnya sakit, tapi sudah keluar enak dan cepat sembuhnya. Tapi kalau lahir secara sesar, waktu melahirkan tidak terasa karena dibius. Dia dalam keadaan dibius. Tapi setelah selesai melahirkan, baru sakitnya. Bisa sakitnya seminggu 2 minggu karena Pak tak boleh bawa barang besar, barang berat karena dijahit. Walaupun keduanya diadakan, tapi tetap dikatakan kurha, susah juga. Maka ada di susah di saat melahirkan, ada susah setelah melahirkan. Tetap rasanya itu dalam prinsip melahirkan. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan. Kemudian kata Allah, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahran. Ini artinya apa? Anak tersebut dikandung, kemudian diasuh. Ada arti fisal ini disusui itu selama 30 bulan. 30 bulan ini Bapak Ibu yang kami muliakan, inilah dalil yang dipakai oleh Ali bin Abi Thalib ketika terjadi di masa Utsman bin Affan, di mana ada seorang ayah datang kepada Utsman bin Affan, Amirul Mukminin. Dia mengatakan, "Hai Amirul Mukminin, istri saya baru 6 bulan telah melahirkan. Itu bukan anak saya, istri saya sudah selingkuh sebelumnya," katanya. Artinya dia menggugat istrinya. Akhirnya dia tidak mau mengaku. Waktu itu Utsman mengatakan, kalau begitu istri kamu harus direjam setelah selesai dia mengasuh anak. Ketika itu datang Ali bin Abi Thalib dan mengatakan tidak boleh direjam. Kenapa? 6 bulan itu masa hamil paling minimal katanya. Yang biasa 7, 8, 9 bulan itu yang normal. 6 bulan itu adalah minimal katanya. Waktu itu sebenarnya, dari mana kau dapat dalil itu hai Ali? Ali mengatakan, Allah dibacanya wa hamlu fisal salasuna sahron, 30 bulan. Coba lagi baca yang ayat lain, wal walidatu yurdi'na haulaini hamlaini. Di situ Allah haulaini, di situ Allah mengatakan ketika ibu mengasuh menyusui anaknya itu adalah haulaini. Haulaini berarti 2 tahun. 2 tahun berarti 24 bulan. Coba 30 kurang 24. 6. Maka ketika dikatakan 6, maka kata ahli 6 bulan itu hamil yang paling minimal. Maka akhirnya aduan dari seorang sahabat tadi tidak terima dan dia harus mengakui itu adalah anaknya. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan, ayat ini bisa ditafsirkan dengan ayat lain. Maka oleh para ulama fikih letakkanlah hamil minimal itu adalah 6 bulan. Maka kalau 6 bulan maka dia tidak melakukan perselingkuhan, itulah daripada suaminya. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan. Kemudian hatta idza balagha asuddah, sampai katanya, jika sampai kepada asuddah. Kata asuddah ini Bapak Ibu yang kami muliakan itu adalah disebut dengan dewasa. Dalam konteks dewasa ini adalah orang itu sudah bisa memahami hukum dan mengamalkan ajaran secara sempurna. Maka dewasa ini
dikategorikan dari umur 30. Kenapa? Karena Allah wa balagha arba'ina sanah, dan sampai umur 40. Maka oleh para ulama tafsir mengatakan sampai umur 30 itu sudah dikategorikan sangat dewasa. Kenapa? Balagha arba'ina sanah, umur 40 tahun. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan. Kenapa arba'in? Karena arba'in itu 40 itu adalah ghayatul nadj war rusdi. Jadi dikatakan arba'in 40 itu adalah tingkat yang paling tinggi kedewasaan, kemudian kecerdasan. Maka ketika dikatakan cerdas, dewasa, tingkatnya adalah arba'in 40. Bahkan dikatakan juga oleh Ibnu Katsir balagha arba'ina sanah dengan kategori tanahi aqlu wa qam wa fahmu wa hilmuhu. Orang yang sudah sampai 40 tahun itu kata dalam tafsir Ibnu Katsir katakan akalnya telah sempurna, daya pikirnya, kemudian daya nalarnya itu sudah sempurna. Kemudian sudah sempurna pemahamannya, dan sudah sempurna juga dalam emosionalnya, kesabarannya. Berarti Bapak Ibu yang kami muliakan, maka umur 40 adalah umur yang sebenarnya sudah dikategorikan sudah sempurna akalnya, sempurna pemahamannya, sempurna emosionalnya, dan dia sudah bisa mengatur. Berarti kalau ada orang kurang umur 40 cepat marah, cepat ini, karena apa? Orang itu harus menuju 40 lagi. Tapi 40 ini Bapak Ibu yang kami muliakan, disitulah sebenarnya rahasia kenapa Rasulullah SAW diangkat sebagai Nabi dan Rasul umur 40. Tidak umur 30, tidak umur 20. Sehingga apa? Ketika dikategori umur 40 ini, karena 40 adalah bagian yang mana seorang manusia itu sudah sempurna dalam prinsip kecerdasan dan kedewasaan. Tapi satu sisi umur 40 tahun inilah umur masa orang tersebut dicoba oleh Allah. Biasanya Bapak yang kami muliakan, dalam rumah tangga itu kadang-kadang terjadi percekcokan antara suami istri itu di umur 40-an. Karena umur 40-an di dalam kategori 40 ini apa? Di situ lamanya orang menikah itu ada timbul rasa kebosanan, bosan, juga ada rasa dia mau yang lain. Maka 40 tahun ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Kalau orang itu menikah umur 25 tahun, berarti umur 40 sudah 15 tahun. Kalau menikah umur 30 tahun, umur 40 sudah 10 tahun. Maka 15 sampai 10 tahun masa pernikahan itu masa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicoba, mungkin ada dicoba dengan bosan, ada dicoba dengan menengok yang lain, dicoba dengan tingkah laku dan sebagainya, keinginan. Di saat ini Bapak Ibu yang kami muliakan, ada juga orang naik dengan pangkat jabatan dan sebagainya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata 40 ini bukan terpatok di 40, tapi juga masuk 50 sampai 60. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau kita kembali dalam hadis Utsman ibnu Affan. Utsman ibnu Affan meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Apa kata Utsman ibnu Affan? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man balagha arba'ina sanah," kata Rasulullah, "khaffafa Allah hisabah. Wa man balagha sittina sanah razaqallahu al-inabah ilaih. Wa man balagha sab'ina sanah ahabbahu ahlus sama'. Wa man balagha samanina sanah sabatallahu hasanatihi wa maha sayiatihi. Wa man balagha tis'ina sanah ghafara lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara wa syafa'ahu." Hadis ini Bapak Ibu yang kami muliakan, Rasulullah menyebut periodisasi umur manusia. Kata Rasulullah 40, 60, 70, 80, 90. Tidak disebut di sini umur 50. 40, 60. Berarti
Masa Bapak Ibu yang kami muliakan, masa arba'in 40-an itu sebenarnya 40 sampai 60, 20 tahun. Tapi ketika Rasulullah mengatakan 60, Rasulullah langsung 70, 10 tahun saja. Dari 70 Rasulullah kata 80, 80, 90. Habis 90 tak disebut 100 karena jarang yang sampai 100. Apa kata Rasulullah? Ketika seorang sampai umur 40, kata haffazallahu hisabu, Allah akan ringankan hisabnya. Apa makna hisab ini Bapak Ibu yang kami muliakan? Makna hisab ini adalah hitungan orang tersebut kalau dia taubat dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka dia jalannya akan dipermudah, akan dibuka oleh Allah pintu rahmat dan keberkahan dan maghfirah dari Allah SWT. Tapi ketika orang umur 40 tahun tidak bertobat, tetap berkecimpung di dalam perbuatan maksiat mungkarat, maka dia bukan diringankan, malah akan diberatkan. Maka disinilah kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia mengatakan man balagha arba'ina sanah wa lam yatub falyasta'id dari dukhul nar. Subhanallah. Kata Imam Al-Ghazali, barang siapa sudah sampai umur 40 tahun belum juga bertaubat, siap-siap masuk neraka. Allahu Akbar. Ini membuktikan Bapak Ibu yang kami muliakan, sehingga Rasulullah 40 kepada 60, 20 tahun. Jadi kalau saya ini umur saya 51, berarti masuk saya di 40-an ini. Ketika masuk dalam 40-an ini Bapak Ibu yang kami muliakan, disinilah yang harus kita kembali kepada Allah, mengintrospeksi diri agar kita apa? Diringankan hisab kita. Maka kalau umur kita nanti meninggal umur 60, itu sebenarnya kita sudah masuk dalam kategori hisab yang ringan. Tapi kalau kita ditakdirkan Allah mati di atas 60 sebelum 70, ini kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kalau umur man balagha sittina sanah, barang siapa umurnya sampai 60 tahun, kata Rasulullah, razaqallahul inabah ilaihim, Allah beri karunia kepadanya al-inabah. Inabah ini Bapak Ibu yang kami muliakan dalam arti taubat. Tapi dalam istilah bahasa Arab ada inabah, ada at-taubah, ada al-aubah. Ketiga ini artinya sama, taubat. Cuma ketika dalam hakikat makna berbeda. Kalau at-taubah itu ada orang bertobat karena takut masuk neraka. Sedangkan al-inabah adalah orang bertobat karena ingin masuk surga. Sedangkan al-aubah adalah orang bertobat karena cinta kepada Allah. Di umur 60 tahun kata Allah inabah, berarti Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah di sini adalah Allah akan memberi karunia kepadanya al-inabah. Inabah apa? Ingin masuk surga. Subhanallah. Jadi artinya ketika dia beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang terasup dirinya, ya Allah, kalau saya meninggal dunia, masukkan saya ke dalam ridhamu Allah, yaitu surgamu ya Allah Subhanahu wa taala. Maka kategori inabah ini Bapak Ibu yang kami muliakan, maka kategori di mana seorang itu bukan hanya sekedar taubat. Kalau 40 tadi dikategorikan dikurangi, diringankan hisab, di sini apa? Dia bertobat dan ingin mendapatkan surga. Subhanallah. Ini umur 60 sebelum 70. Tapi ketika sampai umur 70, kata Rasulullah, idza balagha sab'ina sanah, ketika sampai umur 70 tahun, kata Rasulullah, ahabbu ahlus sama. Nah, ini lain lagi. Artinya apa? Ahabbuhu, penghuni atau penduduk langit mencintainya. Kenapa? 40 dia sudah diringankan hisabnya, 60 dia sudah cinta ingin masuk surga, 70 penghuni langit mencintai orang tersebut. Maka banyak terjadi Bapak Ibu yang kami muliakan, orang umur 70 tahun sebelumnya dia pakai kacamata, ketika sudah masuk umur 70 matanya jernih, enak baca Quran gitu kan. Kemudian di umur 70 mungkin sebelumnya dia agak
pikirannya kurang jernih, di umur 70 bisa jernih juga. Jadi kekuatan ini adalah kekuatan cintanya penghuni langit kepada orang tersebut. Kalau penghuni langit sudah cinta kepadanya, maka dia berdoa, itu didengar oleh Allah SWT. Penghuni langit mengaminkan doanya. Subhanallah. Lantas kata Rasulullah lagi, bagaimana umur 80? Kita tidak tahu, seperti saya tidak tahu entah sampai 70 atau 80. Sampai aja umur 65 udah lumayan. Kata Rasulullah lagi, iza balagha samanina sana, apabila seorang itu sudah sampai umur 80 tahun, kata Rasulullah, sabatallahu hasanati wa ma sayiatihi, Allah tetapkan kebaikan-kebaikannya dan Allah hapuskan dosa-dosanya. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, umur 80 itu tidak semua orang sampai. Tapi kalau orang itu sudah mendekatkan diri kepada Allah, tunduk kepada Allah, taat kepada Allah, dan sampai umur 80, dia itu sudah ditetapkan Allah kebaikan-kebaikannya, dan dosa-dosanya sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah sampai umur 90, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhara. Allah hapuskan dosa sebelum dan akan datang. Kalau 800 ada selesai 100. Tapi ternyata umur 80 90 itu Bapak Ibu yang kami, umur yang sebenarnya jarang. Kalau ada pun itu sudah batas yang tertinggi dan pendekatan diri yang kuat. Apa? Karena sudah dihapuskan Allah sebelum akan datang. Saya 3 hari yang lalu Bapak Ibu yang kami muliakan, ditelepon kawan, dia punya neneknya itu sudah berumur 93 tahun. Subhanallah. Dia bilang sama saya, Ustaz, nenek saya ini dalam sakaratul maut, Ustaz. Dah 3 hari kok enggak keluar-keluar nyawanya, katanya. Bilang oke lah, habis sholat tarawih saya pergi, datang saya ke tempatnya. Saya tengok mungkin sudah ada tandanya, saya tengok memang orang sudah dekat mati, kan antara 2 saja. Pegang ubun-ubunnya, kalau lembut, nah itu sudah dekat mati. Kedua, mata dengan telinga. Ini kan kalau mata telinga kita datar nih. Nanti kalau telinga ke bawah, mata ke atas, atau mata ke bawah, telinga ke atas, itu sudah dekat itu. Saya tengok dekat dengan nenek tadi. Ini telinganya sudah ke bawah, mata sudah ke atas, dekat nih. Akhirnya saya mohon kepada ya Allah beri petunjuk bagaimana menyelesaikan orang ini. Saya baca Al-Fatihah. Dapat waktu itu jawaban dari Allah. Apa? Anaknya saya suruh minta maaf dan memaafkan dan merelakan ibunya. Lepas. Satu-satulah anak pegangnya. Saya bilang kami telah maafkan kesalahan ibu, ya kan? Dan kami sudah rela melepaskan ibu. Bacakan Al-Fatihah, baca Al-Fatihah anaknya. Ternyata Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika anaknya baca Al-Fatihah satu, tadi mulutnya sesaat, ketika baca Al-Fatihah tertutup mulut. Habis Al-Fatihah gini lagi, masuk anak tertutup mulut. Subhanallah, bilang ini ada reaksi, bilang baca Al-Fatihah. Selesai anaknya semuanya, itu napas yang tadi agak sesak berkurang. Subhanallah. Ini kan umur 90. Saya katakan ibu ini sudah sampai 90. Dia katanya ibu ini sebelum awal Ramadan ini masih rajin ibadah. Cuma begini karena dia jatuh aja sebenarnya. Dia baca Qur'annya jernih matanya, kata anaknya itu. Cuma karena jatuh dia agak kena kepala, itu yang membuatnya. Jadi sebenarnya jatuh ini sebab saja sebenarnya. Akhirnya ketika terakhir sudah berkurang napas. Saya bilang, anaknya nanya, Ustaz, kapan meninggal? Saya tak bisa mendahului takdir Allah, bilang. Nanti kalau saya takdir Allah bahaya, bilang. Tapi jaga ibu ini ditalkinkan baca Al-Quran sampingnya. Saya pulang. Nggak sampai setengah jam saya di rumah, ditelepon kawan. Ustaz, dah meninggal nenek, alhamdulillah. Dia bilang, alhamdulillah Ustaz. Kok alhamdulillah? Innalillah lah, bilang. Saking senangnya itu. Tapi bukan alhamdulillah dia senang sudah, tapi senangnya apa? Alhamdulillah selesai urusan neneknya di dunia, kan gitu.
Innalillah lah bilang. Subhanallah. Ini Bapak Ibu yang membuktikan Pak, kalau sudah umur 90 tahun itu sudah dihapus Allah dosa akan datang. Cuma kan anaknya nih ikhlas nak meninggalkan ibunya nih. Inilah diakad itu. Saya ikhlaskan. Ikhlasnya apa? Karena keikhlasan mungkin anaknya tengok ibunya senang baca Quran, pergi ke masjid. Kadang Pak, cinta nengok ibunya. Padahal anaknya saya tengok sudah 50 tahun umurnya ke atas itu. Apalagi orang tua-tua lama dulu kan nikah umur 20, sebelum 20 udah menikah. Nah, ini Bapak Ibu yang kami muliakan menunjukkan kepada kita bahwa prodesasi umur ini adalah bagian di mana kita memohon kepada Allah kebaikan. Tapi kalau kita sudah diberi Allah umur 40 dan berjalan 50 gitu. Ini berarti prode kita ini prode 20 tahun dikasih Allah untuk mendekatkan diri dalam arti bertobat. Hari apa kata Allah dalam doa? Setelah sampai umur 40 tahun, qala, dia berkata, arti orang berumur 40 tahun ini, 20 tahun ini, 20 tahun 40 sampai 60. Qala rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Doanya Rabbi, ini kan hampir mirip dengan doa Nabi Sulaiman di surah An-Naml. Kalau di doa Nabi Sulaiman itu juga dimulai ayat fataba sama dohikan sampai Nabi Sulaiman mengatakan Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Itu doa Nabi Sulaiman. Cuma di doa umur 40 itu di akhirnya wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika innal muslimin. Bapak Ibu yang kami muliakan, Rabbi auzi'ni. Ini. Ya Allah, auzi'ni. Arzi'ni artinya berikan saya petunjuk. Ini kan sebuah permohonan kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita ini petunjuk. Petunjuk itu bisa berupa ilham, berupa hidayah. Petunjuk apa? Kita mohon kepada Allah. An askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Allahu akbar. Untuk mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Jadi artinya kita ini bersyukur kepada Allah bukan diberikan Allah pada kita saja. Bukan karunia diberikan Allah kepada kita, juga karunia yang diberikan Allah kepada kedua orang tua kita. Karena apa? Wujud kita tidak bisa dipisahkan dari orang tua kita. Tapi kalau ada seorang anak mengatakan saya menjadi gini karena saya nih, karena saya semangat, saya rajin, saya begini. Ibu bapak saya tidak ada berpartisipasi tentang kemajuan saya. Salah. Bisa saja bapak ibu kita tidak membiayai kita, bapak ibu kita tidak menyekolahkan kita, mungkin sekolah sendiri, biaya sendiri, kerja sendiri. Tapi ingat, di doa bapak dan ibu kita dia senantiasa mendoakan kita. Saya pernah jumpa seorang itu bilang, Ustadz, dia bilang, saya ini menjadi gini katanya. Bahkan dia sudah guru besar, jadi guru besar ini itu adalah sebab saya ini semangat dan bekerja dan berbuat sendiri. Saya bersama orang tua saya cuma sampai SMP katanya. Ketika SMA orang tua saya tak sanggup lagi, maka saya pergi merantau dan sekolah, saya bekerja sambil sekolah. Kemudian saya kuliah lagi, saya kuliah bekerja sambil kuliah. Kemudian saya bisa jadi dosen, kemudian saya lagi sampai S2 bekerja sendiri. Tidak ada bapak ibu saya berpartisipasi dengan kemajuan saya. Saya bilang, Pak, pernah ada bapak dengar doa ibu setelah sholat itu? Belum. Kenapa? Karena saya jarang pulang katanya. Sebenarnya bapak bisa sekolah kerja sambil kuliah mudah, tak ada masalah. Itu doa ibu bilang.
Mungkin ibunya dah, ya Allah, kami memang tak bisa menyekolahkan anak kami, tapi mudahkanlah urusannya, sukses karena dia. Doa ibu gitu. Berkat doa ibu inilah bapak mudah. Subhanallah. Akhirnya dia terdiam. Inilah rahasia saya katakan, an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Kita ini Bapak Ibu yang bukan nikmat diberikan Allah pada kita, nikmat diberikan Allah kepada kedua orang tua kita. Maka kalau kita bisa mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kedua orang tua kita, kita juga harap anak-anak kita juga berdoa ini, mensyukuri nikmat diberikan Allah kepadanya dari kepada kita, orang tuanya. Allahu Akbar. Ini membuktikan antara anak dengan orang tua itu tidak bisa dipisahkan. Tidak ada namanya mantan anak, dia ada mantan ibu, mantan bapak, tidak ada. Seburuk-buruknya orang tua kita, ya dia orang tua kita, tidak ada mantan. Sejelek-jelek anak kita, tidak ada mantan anak. Karena perjalanan ini Bapak Ibu yang kami muliakan, ternyata nikmat itu bukan yang diberikan Allah kepada kedua orang tua kita. Sehingga apa? Apa yang diberikan Allah kepada kedua orang tua kita, itu sebenarnya ada pengaruh kepada apa yang diberikan Allah kepada diri kita. Maka inilah Bapak Ibu yang kami muliakan, kita harus senantiasa menghubungkan diri kita kepada orang tua kita. Maka kalau kita bermimpi jumpa bapak atau ibu kita sudah meninggal dunia, mungkin mereka mengingat kita, baca Quran lah untuk kami, kan gitu. Karena ada orang, saya mimpi tadi malam, saya akan nanya, apa dibuat? Nggak tahu. Padahal baca Yasin lah, gitu. Nah, kalau tak mau baca Yasin, baca surah Al-Baqarah lah. Kan orang banyak anti Yasin. Nah, Al-Baqarah tak mau nih. Jadi kalau tak mau baca Yasin, baca Al-Baqarah. Kalau katanya baca Al-Baqarah panjang kali Ustaz, Al-Ikhlas pendek kali. Ini Bapak Ibu, jadi artinya ada hubungan kita dengan orang tua kita. Maka ketika ada hubungan orang tua kita ini, hubungan yang tidak bisa dipisahkan, baik mereka masih hidup atau setelah meninggal dunia. Subhanallah. Maka para ulama meletakkan, Bapak Ibu yang kami muliakan, wujud orang tua kita kalau dia masih hidup adalah wujud keberkahan diberikan Allah kepada kita. Maka kalau bapak kita hidup, ibu kita hidup, kita punya dua berkah. Kalau meninggal bapak kita, tinggal satu berkah ibu. Kalau meninggal kedua-duanya, habis berkah. Berkah mana lagi? Berkah diri sendiri. Jadi berkah diri sendiri ini, itulah harus dibongkar. Saya pernah menyelesaikan persoalan ini sederhana sebenarnya. Seorang istri itu minta cerai kepada suaminya. Saya bilang apa pasal? Suami saya ini katanya rupanya mengirim duit kepada ibunya setiap bulan. Saya tanya pada suami, apa tak beri sama istri? Beritahu. Kalau saya beritahu Ustaz, dia ribut. Ribut katanya. Maka saya sembunyi-sembunyi. Kok ketahuan? Lupa saya membuang slip ATM itu. Ketahuan istri saya ketika nyuci baju, ada slip ATM ditanyakan. Terpaksa saya jujur. Itulah marah-marah minta cerai Ustaz. Saya bilang pada istrinya, Bu, ibu kan tahu pekerjaan suami ibu, tahu. Karena suaminya itu bengkel. Tapi bengkelnya tidak pinggir jalan. Bengkelnya ada pinggir jalan itu ada 100 meter. Bu, tengok bengkel suami ibu itu tidak di luar akal kita loh. Ramai orang situ. Kan? Harusnya pinggir jalan ramai. Ini 100 meter ramai orang. Di luar akal tuh Bu. Dia tak di depan pun tidak ada tulisan bengkel. Orang datang saja. Hanya dari mulut-mulut. Ada apa tuh Bu? Diam dia. Saya bilang, itu mungkin doa ibunya itu yang dikirim duit setiap bulan tuh bilang. Keberkahan itu dikirim setiap bulan walaupun sembunyi-sembunyi. Itu doa ibu itu yang membuat lancarnya orang ke situ. Gitu Ustaz. Aku tak percaya ibu, tunggu nanti meninggal orang tuanya. Bagaimana bentuk bengkel tuh? Jadi itu cerita lama. Dah meninggal orang tuanya, bengkelnya henang, sunyi. Sunyi. Ketika sudah sunyi baru lihat. Jadi Ustaz bagaimana sunyi? Sekarang berkah itu sudah hilang.
berkah bapak ibu sudah hilang. Sekarang berkah pada diri kalian. Coba dekatkan diri kepada Allah SWT. Insya Allah bengkel itu ramai lagi, dia bilang. Jadi artinya bapak ibu yang kami muliakan, inilah hubungan kita dengan orang tua itu tak bisa dipisahkan. Maka kalau mereka masih hidup, alhamdulillah kita masih dapat. Tapi kalau sudah meninggal dunia, kita doakan mereka dan kita mensyukuri apa diberi Allah padanya, dan keluarkan keberkahan itu dari diri kita untuk dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an a'mala sholihan tardha. Nah, ini. Jadi doa pertama kita bersyukur kepada Allah, ya Allah berikan saya ilham untuk mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Kedua, wa an a'mala sholihan tardha, ya Allah berikan kepada saya petunjuk untuk melakukan amal-amal yang Engkau ridhoi. Ah, ini kadang orang bertanya, Bapak Ibu yang kami muliakan, kok amal-amal diridhoi? Karena saya sering melihat ada jamaah itu, saya ingin seperti ustaz sana, saya ingin seperti kiai sana, saya ingin dengan sepulan. Kenapa ingin? Karena dia sholatnya bagus, tahajudnya bagus, puasanya bagus, infaknya bagus. Saya ingin seperti itu. Saya bilang, Pak, kalau seperti itu kita hitungan mungkin 1:100, 1:1000. Bilang, kok gitu Ustaz? Allah itu telah mengajarkan kita doa. Dari sekian amal banyak, sholat, puasa, zakat, haji, infak, ini kan banyak nih Pak. Coba mohon kepada Allah, ada satu amal yang bisa kita andalkan kepada Allah. Nah ini, itu wa'an a'mala sholihan tardha, artinya ya Allah berikan saya petunjuk satu amal yang bisa saya andalkan kepada Allah yang Engkau ridhoi. Jadi artinya apa? Kita tidak harus menjadi seorang ahli tahajud, satu ahli sholat puasa sunat, satu sih ahli ini. Tapi kalau ada sekian banyak itu satu kita andalkan. Jangan sampai nanti di akhirat ketika dibuka catatan, tengok sholat sedikit, puasa sedikit, baca Quran sedikit, zikir sedikit, apalagi berinfak sedikit, zakat sedikit, jangan sedikit. Tapi dari sekian banyak amal itu ada satu yang bisa kita andalkan. Maka kalau kita sebagai seorang guru, jadikan guru itu ngajar itu sebagai yang bisa kita andalkan. Tapi kalau kita seorang bisnismen, pengusaha, jadikan infak, sedekah, zakat sebagai yang bisa kita andalkan, gitu. Tapi kalau kita sebagai orang petani, coba dari petani apa yang bisa mendukung? Mungkin sebagai ahli zikir, gitu. Saya pernah jumpa di Rohil di Bagan Siapi-api. Seorang tuan guru itu, syekh itu, mursyid itu, umurnya sudah 103 tahun. Tapi mukanya awet. Kalau kata orang sekarang baby face. Mukanya. Cuma saya tengok, syekh bilang, kasihlah saya amalan. Saya minta amalan. Tahu saya minta sama saya Ustaz lebih tahu lagi. Begitu katanya. Begitu dia bilang. Ustaz lebih tahu lagi. Tidak, saya ingin dari syekh. Saya tak ada amal saya, cuma saya baca zikir saya, la ilaha illallah, itu aja zikir saya. Sekian banyak. Ustaz lebih dari itu bisa Ustaz lakukan. Wallahu akbar. Awak minta, tidak dikasihnya. Ternyata Bapak Ibu, dia hanya berzikir. Ternyata zikir inilah sebenarnya amalan yang dia andalkan di hadapan Allah. Dan itu ditampakkan Allah ketika permukaan bumi. Jadi kalau ada orang ahli zikir, silakan. Kadang ada orang ahli Quran jadi hafizah, qori'ah, silakan. Karena di situ letaknya. Kadang ada orang ahli puasa, dia puasa sunat, rajin, silakan. Nanti kalau ada orang suka tahajud terus, silakan. Karena kalau orang bisnismen, mungkin tahajud malam mengganggu, buka kedai kan bisa aja. Tapi ibu dia buka kedai pagi sampai sore, uangnya dia infakkan, harus begitu. Jadi kalau setiap kita demikian Bapak Ibu yang kami muliakan, maka kita punya amal yang kita andalkan. Tapi janganlah nanti, ada sekarang kan banyak mengatakan, wow itu zikir tak ada, sunnahnya bid'ah itu. Woi, apalagi ada ustadz di Kampar tuh, Ustadz Zamzami, semuanya sesat. Iya, umurnya sebenarnya baru sekitar 55 tuh, belum tua lagi. Cuma jenggot agak putih aja. Mungkin kalau saya panjangkan putih juga jenggot saya ini. Sekitar 55 baru umurnya itu ya. Masih muda, kelihatan tua aja. Semua Muhammadiyah sesat, ini sesat. Nanti
Jamaah tabligh, jamaah tabalik katanya. Subhanallah. Nanti kalau nengok orang zikir sesat juga. Subhanallah. Jadi artinya coba tanya dia sebenarnya amal apa yang dia lakukan yang bisa diandalkan. Kalau dia mengatakan, oh saya mengajar santri-santri pondok pesantren, itulah diamalkan. Tapi jangan salahkan amal orang. Kenapa? Masing-masing kita. Maka di sini Bapak, ketika umur 40 tahun kita nanya lagi, ya Allah berikanlah saya suatu amal yang bisa saya andalkan di hadapanmu nanti setelah saya meninggal dunia. Umur 40 tahun ini. Mungkin kalau umur 30 ke bawah, kalau dia rajin silakan. Saya ingat dulu kalau waktu jadi mahasiswa, rajin tuh. Kalau di Mesir itu kalau malam tuh ikut 10 terakhir itu ikut terus itu. Bahkan sampai 4 jam tegak kuat. Mungkin kalau sekarang 4 jam enggak kuat lagi sekarang. Puasa sunat rajin. Tapi sekarang mungkin kita sesuaikan apa? Kita mungkin sudah dapat petunjuk dari Allah dengan doa an a'mala sholihan tardah. Ya Allah, jadikan saya amal soleh yang kau ridhoi. Ini yang kadang-kadang Bapak Ibu yang kami bulan, ada kemudian orang tanya, Ustaz, orang tuh kok bisa meninggal dunia di bulan Ramadan katanya? Kan meninggal Ramadan kan bukan orang sembarangan. Padahal dia Ustaz jarang ke masjid, jarang ke masjid. Sholat jamaah tak pernah ke masjid. Saya bilang, saya tahu saya orang ini suka membantu orang kembali. Memang dia rajin bantu. Orang miskin, orang apa dibantunya. Mungkin itu yang diandal kepada Allah dan itu membuat dia meninggal bulan Ramadan. Jangan tengok ke masjid. Kadang-kadang kita nengok masjid itu. Mungkin kenapa dia tak ke masjid? Mungkin dia sibuk dengan kerja-kerjanya, jarang ke masjid. Tapi ada juga orang rajin ke masjid. Silakan, itulah amalan yang diandalkan. Ah ini dia tanya, dia suka bantu orang tuh, kebilang. Kok tahu? Iya saya tahu sendiri banyak orang-orang fakir itu tergantung kepada dia, kebilang. Jadi hidupnya rumah orang fakir miskin itu banyak tergantung kepada dia, banyak dibantunya. Ada orang miskin mau berusaha dibantunya, subhanallah. Itu yang membuat dia meninggal bulan Ramadan. Kenapa? Itulah amal soleh yang dia andalkan, subhanallah. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, kadang-kadang kita perlu merenungkan itu dia. Sebenarnya saya ini ada enggak amal yang saya andalkan di hadapan Allah? Perlu tanya itu kan. Saya beli iktikaf di masjid gitu kan. Ini. Kemudian yang ketiga, wa aslih li fi zurriyati. Ini. Ya Allah, berikan kebaikan kepadaku dan kepada zuriatku, anak cucuku. Di umur 40, 50 ini Bapak Ibu yang kami mulia, itu rata-rata dah punya anak, ya kan? Bahkan orang umur 55 udah punya cucu, ada juga itu. Saya punya kawan sudah banyak punya cucu, karena menikahnya umur 20 tahun. Sedangkan nikah umur 27, 28 ini belum punya cucu lagi. Jadi sebenarnya kita juga mohon, ya Allah beri kebaikan kepada aku dan kepada anak cucuku. Kenapa? Karena kita sekarang mengestafetkan Islam kepada anak cucu, kan gitu. Kita sekarang mengestafetkan agama ini kepada anak cucu kita. Di samping kita minta kebaikan pada diri kita, kebaikan pada anak kita. Kalau anak kita sudah mendapatkan estafet keislaman dan sudah mendapatkan kebaikan dengan keislaman, dia nanti akan mendoakan kita. Tapi kalau anak kita tidak baik, bagaimana kita dapat doanya? Maka kita mohon wa aslih li fi zurriyati, ya Allah beri kebaikan kepadaku dan kepada anak cucu. Kenapa? Anak kita ini kadang-kadang Bapak Ibu yang kami muliakan, kita akan pikir anak saya jadi apa kadang gitu. Tapi cuma tugas kita akan berusaha saja. Kalau sudah sampai maksimalnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Suatu hari nanti anak kita akan ditunjuk oleh Allah juga dengan kebaikan, kalau kita dengan kebaikan juga. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, kemudian inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Terakhir ini inni tubtu ilaika, ya Allah aku bertaubat kepadamu, wa inni minal muslimin, dan saya menjadi orang-orang muslim atau menyerahkan diri kepada Allah. Ternyata disinilah dasar Imam Al-Ghazali mengatakan orang yang belum bertaubat di umur 40 tahun siap-siap masuk neraka. Kenapa? Harusnya umur ini dia telah bertobat dan menyerahkan dirinya kepada Allah SWT. Maka ketika dia telah menyerahkan diri kepada Allah SWT, maka pada saat itulah Allah akan memberi
al-inayah dan inabahnya. Inilah barangkali Bapak Ibu yang kami muliakan, kajian kita doa umur 40 tahun itu nanti bisa dibuka surat Al-Ahqaf ayat 15, ambil di pertengahnya, Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Tapi kalau mau dijadikan pakai kami nahnu boleh juga. Maka Rabbana auzi'na an naskura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an na'mala shalan tarda wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Inilah barangkali Bapak Ibu yang kami muliakan kajian kita pada pagi hari ini. Mungkin sudah masuk waktu surut, mungkin masih ada, kita tunggu sampai 7 sampai 10 menit. Mungkin kalau ada pertanyaan, kalau ada yang perlu kita diskusikan, saya persilakan. Ya, silakan Pak. Kurang dengar Pak. Pertama Bapak Ibu yang kami muliakan, maka ini yang tadi saya katakan itu, kita mungkin sekali-kali perlu juga mungkin di heningnya i'tikaf kita di masjid, duduk kita di masjid, atau mungkin keheningan kita di rumah dengan baca Al-Quran. Di saat situ mungkin kita sambil mengevaluasi introspeksi diri, merenungkan apa sebenarnya yang bisa saya andalkan sekarang ini di hadapan Allah. Karena Pak, kita tidak bisa menyebut Bapak harus begini, Ibu harus begini gitu. Karena apa? Setiap orang itu diberikan Allah kekuatan masing-masing. Ada power dalam diri kita ini yang sebenarnya kalau kita mendoakan ini, membaca doa Rabbi auzi'ni an askura. Mungkin kalau Bapak nanti biasa membaca setiap habis sholat dibaca, nanti di saat itu nanti Allah akan kasih itu sebuah petunjuk. Petunjuk mungkin ada kecenderungan kita. Ketika ada kecenderungan kita dengan kebaikan, ikuti kecenderungan itu. Kenapa? Karena kecenderungan ini sebenarnya bagian daripada ilham. Ilham, bagian daripada ilham diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagian dari ilham inilah yang akan kita ikuti. Tapi tak usahlah pergi ke dukun gitu. Cukup renung atau sambil baca Quran kita kembali kepada Allah. Itu insya Allah, kalau kiai saya pernah bilangnya, salah satu bentuk renungan boleh kita pejamkan mata. Jadi pejamkan mata, sambil pejamkan mata itu sambil membaca, ya Allah berikan pada saya petunjuk bikiramin al-fatihah atau bisiril fatihah. Kalau bahasa Indonesia, ya Allah berikan saya petunjuk dengan rahasia surat al-fatihah. Baca al-fatihah, renungkan, insya Allah nanti Allah akan kasih petunjuk. Itu Pak, mudah-mudahan kita diberi Allah petunjuk, amin. Ibu ada Bu? Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, terakhir saya baca sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum may yajuzu la zalik. Kata Rasulullah, umur umatku antara 60 ke 70. Yang sedikit melebihi itu. Wah, ini. Jadi umur umatku kata Rasulullah antara 60 ke 70. Yang lebih dari 70 itu sedikit. Jadi mungkin kalau di antara Bapak mungkin sekarang sudah umur 70 lebih, itu bagian yang sedikit lah. Tapi kalau kita sekarang masih 60 ke 70 gitu kan, itu antara 60 70, itu yang paling banyak kata Rasulullah. Karena umur Rasulullah pun antara 60 ke 70. Maka kalau di pemerintahan sekarang kan
PNS itu ada umur 58 pensiun, ada 60 pensiun gitu. Guru 60, kalau dosen 65. Tapi sebenarnya kalau 58 pensiun itu sudah bagus itu. Masih ada 2 tahun lagi ke umur 60 itu. Tapi kalau sudah umur 60, cepat-cepat. Apalagi dosen 65, kadang kasihan juga, enak juga. Profesor 70. Jadi kadang-kadang akhirnya cinta dunia itu berat sekali. Jadi di sini cobaan, tapi kita berusaha juga memohon kepada Allah dengan kebaikan-kebaikan. Itulah barangkali Bapak Ibu yang kami muliakan, kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan apa yang kita mendapat ridho dan inayah dari Allah Subhanahu. Kita tutup dengan doa. Sebelum kita berdoa, mari kita baca Al-Fatihah. Kita niatkan untuk kedua orang tua kita, untuk bapak dan ibu kita yang masih hidup bersama kita atau yang telah mendahului kita. Ala hadhin ni'ah naqra'u Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi'u kafi mazidah. Ya rabbal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna innaka antas samiul alim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa lijal muslimin wal muslimat wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wa sallimna waj'alna muslimin. Allahumma sallim dinana wa sallim dunyana wa sallim akhiratana wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim qulubana wa sallim abna'ana wa sallim sababana wa sallim ahlana wa qaumana ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ma salakum nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika ma'adza minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana auzi'na an naskura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an na'mala salihan tarda wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Rabbana hab lana hukman walhiqna bis solihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warasati jannatin na'im. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.